Kita absen dulu ya. Lagi presenting biar lebih enakan. Oke, nanti yang namanya terpanggil langsung unmute saja ya, atau misalkan boleh di ketik kalau misalkan suaranya atau mikrofonnya lagi terkendala. Oke, pokoknya mulai sebut namanya. Abila Sofi hadir? Abila Hadir. Oke. Adinda Siva? Hadir. Ini tuh TV yang volumenya kecil atau dari sananya? Luna? Hadir, Pak. Luna? Agnia Luna? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ini kayaknya TV-nya yang kecil suara. Oke, lanjut. Terus Aisyah. Hadir. Terus Alisa. Hadir. Alia. Pakai I. Oh, ada. Terus Kazima. Oke. Harusnya sih ya kedengarannya kayak yang dulu, tapi ya sudahlah. Terbatas juga. Dea. Hadir. Terus Caca. Oke, terus Epe, Nafa. Oke, terus Cut. Hadir. Terus Danisa. Terus Girly. Oh, izin ya? Amei. Hadir. Oke, terus Fahira. Hadir. Nah, ya. Ini tuh dari sananya yang kecil atau TV-nya ya? Famel. Hadir. Oh, enggak. Tuh, Famel kenceng suaranya. Fatia. Hadir. Fatia. Hadir. Oh iya. Oke, terus Gina. Hadir. Lanjut Hanifa. Hadir. Hania. Hadir. Nawa. Hadir. Jihan. 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 Nggak ada ya. Kenji. Hadir. Terus Lulu. Hadir. Melani. Hadir. Mirsya. Hadir. Olive. Hadir. Naswa. Hadir. Naila. Hadir. Rana. Hadir. Rana. Hadir, Bapak. Kajima. Hazima. Ada ya, lewat dulu. Rumaisa. Hadir. Terus Ami. Hadir. Oke, terus Bapak aku ada. Oh ya. Safa. Hadir. Sopi. Hadir. Terakhir Syiafa. Hadir. Oke, berarti tinggal Jihan aja yang nggak ada. Oh, izin telat ya. Oke, nanti di absen lagi lah ya. Oh, gitu.
Oke, ini udah semuanya absen. Nah, ini yang aneh tuh ya. Kalau misalkan lagi PTS, kamera teh pada nyala, sebenarnya bisa ya nyalain kamera teh ya. Cuman dimatiin semuanya ini teh. Sengaja ini mah. Sok nyalain dulu lah sekarang. Pokoknya kasih kesempatan sekali lagi. Sok nyalain kameranya biar semua temen yang ada di kelas di sini gitu ya bisa lihat juga wajah kalian. Dan Pogi juga bisa enak gitu ya ngobrolnya. Kalian nyalain kamera kan bisa ngeliat wajah-wajahnya gitu di sana lagi ngapain gitu ya. Nah, jadi lebih ini ya lebih terasa feel-nya ya. Oke, udah pada nyalain. Pogi tunggu sampai 7.45. Nanti Pogi mulai screenshot yang nyalain kamera siapa saja. Dan nanti juga bakal dicek lagi ya. Jadi tetap nyalain aja lah ya. Kalau lagi ada gangguan kabarin aja. Nah, ginilah ya lebih enak. Baik, sebelum dimulai pembelajarannya seperti biasa kita berdoa dulu ya, berdoa khusus untuk bisa menambah ilmu kita hari ini dan supaya bisa lebih berkah pembelajaran kita hari ini. Boleh dipimpin doanya sama Dea dulu. Silakan Dea. Friends, are you ready? Before we study, let's pray. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang barusan kita panjatkan bisa menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Dan juga semoga Allah bisa memudahkan kita dalam menyerap ilmu pengetahuan. Yang hari ini kita akan masuk ke episode yang baru di BAB yang baru, bab ketiga tentang persamaan garis ya. Ini BAB yang paling favorit dari kelas 8 sebenarnya ya, cuman ditarik ke kelas 9 sekarang tuh. Dan yang di rumah silakan boleh disiapin alat tulisnya beserta satu lagi perabotnya penggaris. Kalau kita kemarin harusnya ngumumin lupa di grup teh ya, tentang bawa penggaris ini. Jadi yang di sekolah nih cuma ada satu orang yang bawa, nggak apa-apa lah ya. Nanti ikutin aja ya wayahna gimana lagi ya kalau nggak ada penggaris. Oke, kita akan langsung mulai aja ke materinya. Pogi akan coba presenting ya. Bentar. Ini si OBS-nya harus pindah ke Google dulu. Ya udah gini lah ya. Terus oke, ini entire screen. Oke. Langsung ke slideshow. Oke. Tampil ya. Udah disiapin alat tulisnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Persamaan garis lurus tentang gradien atau kemiringan garis gitu ya. Jadi hari ini sebelum dimasukin ke materi utamanya, Pogi kemarin udah memeriksa tentang PTS ya. Alhamdulillah udah rampung semuanya, sudah semua ikut susulan juga, aman gitu ya. Dan ternyata nilainya bagus-bagus ya. Di atas rata-rata ya, 70% itu tuntas semuanya. Ada sih yang belum tuntas juga. Tapi yang Pogi lihat, ini kalian memang bisa gitu ya, bagus. Atau Pogi bikin soal ke gampang ting gitu ya. Nah itu. Tapi Pogi pikir positif lah, yaitu bagus lah ya semuanya. Ini rekor terbaik gitu ya. Selama Pogi ngajar bisa 75% nggak salah di atas KKM untuk yang PTS PTS kemarin gitu ya. Dan juga sebenarnya untuk penilaian kalian nggak cuman diambil dari PTS doang kemarin gitu ya. Jadi ada juga kombinasi sama tugas-tugas yang belum. Tugas-tugas yang belum tinggal 2 orang lagi yang masih belum lengkap gitu ya. Tugasnya ada siapa kemarin Caca gitu ya. Caca nih, ada Caca nih ya. Caca. Terus satu lagi siapa yang belum lengkap bentar, login nyontek dulu. Mumpung ada orangnya nih ya. Bentar. Jadi ada tugas yang belum kemarin kayaknya mau lupa ngumpulin meren ya. Jadi nilainya meskipun udah sebenarnya udah oke, udah tuntas gitu ya di atas 70 lah nilainya. Cuman karena ada satu
tugas yang belum jadinya teh nggak tuntas gitu ya, belum tuntas. Sama satu lagi Hania, Atasa tuh Caca belum, yang belum bentuk Aljabar sama Hiburan Sugro 2 ya, yang bab 2 itu belum. Hania tinggal satu lagi yang bab 2 yang tentang ini kata sandi. Itu mah kan ngejainnya bareng-barengnya sama teman kelompok, harusnya mah udah tinggal dikumpulin aja gitu ya. Itu aja kelas 9 Fermilona insya Allah aman lah saroleh semuanya ya. Oke, kita langsung aja mulai ke materi aja. Persamaan garis lurus tentang gradien kemiringan. Togi akan mulai dulu dari sini nih ya. Nggak bosen-bosen tentang cerita si orang ini gitu ya. Kalau misalkan Togi kaitkan ini dengan materi matematika gitu ya. Dulu di Eropa materi matematika atau bahasan matematika yang populer dulu tuh ya, itu tentang geometri. Geometri itu ngomongin tentang titik, garis gitu ya, ngomongin bangun datar, bangun ruang, pokoknya lengkap di sana mah ya, sampai ada tertulis perkembangan ininya tuh, sejarahnya itu di Yunani. Paling besar di sana tuh. Jadi kalau sekarang mah kayak negara Amerika lah ya, atau Rusia. Jadi negara adidaya dulu. Sebelum Masehi itu teh. Mereka belajar justru dari Mesir. Mesir tuh kan udah terkenal peradabannya tuh dari ada piramida gitu ya, Fir'aun 1, 2, 3 banyak gitu ya. Kalau Fir'aun yang Nabi Musa mah itu Fir'aun yang keberapa lahnya gitu ya. Karena Fir'aun teh nama ininya aja nama raja lah, kalau di kita mah sultan gitu ya, atau sunan gitu ya. Kalau di sana Fir'aun namanya itu pemimpinnya. Banyak orang Yunani atau orang-orang Eropa belajar ke sana, kemudian menyebarkan kembali ke tempat tinggal mereka di Yunani atau di Romawi gitu ya. Di sana tuh pokoknya pesat aja perkembangan teknologi zaman dulu. Terus setelah datangnya Islam, masa kekhalifahan gitu ya, tahun 800 Masehian, 600 sampai 800 nih ya, Islam jadi jaya, lagi jaya-jayanya lah gitu ya. Jadi negara adidaya waktu itu teh Islam, negara-negara Arab gitu, pokoknya tuh perpustakaan maju, teknologi luar biasa gitu ya. Jadi yang dulunya geometri mulai dikenalkan buat dikombinasikan dengan prinsip aljabar. Jadi nanti tuh kalian akan ngomongin tentang garis, titik gitu ya, beserta ada aljabarnya juga, eksi-eksian gitu. Yang kayak gitu-gitulah ya dikombinasikan. Dan ini sampai abad sekarang, sampai tahun 2021 gitu ya, udah 1000 tahun lebih ilmunya masih berkembang sampai sekarang. Nih ya, Pak Ogi perkenalkan lagi si tokoh ini gitu ya. Namanya Al-Khawarizmi, nama terkenalnya ya, nama lengkapnya Muhammad bin Musa, namanya Muhammad gitu di sini ya. Bin Musa Al-Khawarizmi. Kenapa disebutnya Al-Khawarizmi? Karena dulunya lahir di Khawarizm nih ya. Sekarang namanya Kifa di Uzbekistan sekarang tuh. Jadi kalau misalkan nanti Pogi gitu ya bikin buku atau bikin apa gitu ya tentang matematika, ya bisa jadi sininya Al-Antapani karena Pogi tinggal lahirnya di Antapani gitu ya. Kalau kalian di mana di Ujung Berung, Al-Ujung Berung gitu ya, apa gitu. Biasanya orang-orang Arab kayak gitu Al-Bukhari, apa gitu ya. Jadi tergantung dari tempat tinggalnya dulu. Kalau beliau ini dari Khawarizm, berarti Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi itu bukan nama aslinya, itu kan nama tempat lahirnya gitu. Sebutan gitu ya dari sananya. Nah, dari tempat lahirnya. Di Baghdad tuh di Irak ya. Wafatnya nih ya, wafatnya tahun 850. Nah, sekarang udah tahun 2021, udah 1000 tahun lebih ya. 1000 tahun lebih pengenalan pertama kali si materi matematika ini nih ya, tentang aljabar. Sampai sekarang digunakan. Dan beliau ini hampir sepanjang hidupnya tuh jadi dosen atau guru lah ya, kalau misalkan di kita mah dari guru di sekolah kehormatan atau di universitas lah di sana mah ya, didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi dulu tuh khilafah gitu ya, jadi dipimpinnya itu sama seorang ya khalifah gitu ya, pemimpin. Kalau dari Rasulullah tuh kan ya udah Rasulullah, terus Ali bin Abi Thalib,
Abu Bakar ya, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, terus kemudian Utsman, dan terus gitu ya beruntut gitu. Dan ini yang sampai penyebab kenapa khalifah runtuh itu dulu di sini gitu ya, sampai perpustakaannya dibakar, kemudian si manuskrip semuanya tuh di bumi dihancurin aja semuanya sama orang-orang Mongol yang matanya sipit gitu ya. Ini sampai ada beberapa versi katanya tuh kalau di akhir zaman tuh bakal ada orang-orang yang matanya tuh gitu ya, sipit, terus kemudian menghancurkan segala rupanya, disebutnya itu Yajuj Majuj gitu. Ada beberapa versi lah ya tentang hari akhir. Dan katanya nanti di akhir zaman juga Islam tuh bakal bangkit lagi. Nah, Pak Gima curiganya atau orang-orang sekarang tuh ya, ulama-ulama sekarang tuh curiganya ke angkatan-angkatan yang sekarang. Angkatan-angkatan yang sekarang masih sekolah, ini sedang ada yang sebagian masih dilindungi gitu ya, gimana caranya supaya ini tuh jadi aset nanti dijadikan pemimpin Islam kemudian. Dari orang-orang barat juga banyak memberikan pengaruh-pengaruh negatif, kayak misalkan games gitu ya, dari fashion, dari pokoknya Ghazul Fikri ya, dulu kelas 8 kalian dapat materi itulah ya. Jadi sekarang tuh sedang diperangin gitu ya masalah itu teh. Dan yang Pogi sorotin di sini adalah tentang buku karyanya ini ya, Aljabar, yang bukunya ini tuh membahas tentang solusi sistematik linear dari notasi kuadrat. Mungkin kalian belum paham ya itu maksudnya apa notasi kuadrat, solusi sistematik. Ini tuh ya sama orang-orang non Muslim, sama orang-orang di Eropa gitu ya. Sosok beliau ini dan bukunya ini tuh sering digunakan untuk perkembangan teknologi zaman sekarang, kayak komputer, terus kemudian analisis program linear atau analisis aljabar kayak gitu ya. Bagaimana kita memperhitungkan penjualannya itu modalnya sedikit mungkin tapi untungnya sebesar mungkin, bisa dihitung pakai aljabar kayak gini ya, aljabar dan geometri gitu ya. Dan sebenarnya Khawarizmi ini niatnya bukan untuk orang seluruh dunia, niatnya tuh ini dulu. Mengapa saya nulis buku ini? Karena saya ingin memudahkan matematika dengan ini, karena sebagian besar ibadah kaum muslimin menggunakan ilmu matematika. Jadi niatnya mah karena Allahnya tuh ini nih, pengen memudahkan matematika untuk nanti ibadah kaum muslimin. Jadi bukan untuk yang belum kepikiran untuk semua umat manusia, belum. Beliau niatnya tuh untuk kaum muslimin aja niatnya tuh. Tapi Allah qadarullah, Allah berikan sesuatu yang lebih gitu ya. Beliau mintanya doanya ini, tapi Allah kasih yang lebih. Ini bisa digunakan untuk semua manusia, dan sampai sekarang orang yang menemukan founder Facebook, Instagram, WhatsApp, kayak gitu ya, media sosial yang lainnya gitu ya, mereka itu menggunakan buku ini, Aljabar ini. Saking berkahnya ilmu yang beliau pahamin, beliau pelajarin dari dulu, udah 1000 tahun lebih sampai sekarang digunakan. Dan makanya gitu ya, jangan sampai ada yang alergi sama yang terkait dengan aljabar. Ini banyak banget kalau temuin teman-teman kalian gitu ya. Pas saya belajar matematika aljabar eksi-eksian gitu di SMP mah gitu, di sekolah-sekolah atas, makin atas dulu SD mah cina angka semua. Tapi sekarang mah nggak ada katanya sekarang mah. Oh iya, sip. Nuhun Bu Nisa, ya. Boleh. Gitu ya. Nah, ini ada penggaris ya, alhamdulillah. Makasih Bu Nisa ya. Oke. Nah, sekarang tujuannya kita fokuskan untuk materi bab ini tuh mahir menganalisis grafik persamaan garis lurus. Waktu di triwulan 1 kemarin kalian udah bahas tentang grafik fungsi ya. Grafik fungsi bagaimana analisisnya sekarang gitu ya. Analisisnya tuh si grafik misalkan ini ya, banyak laki-laki, ini ada grafik ini banyak laki-laki dalam ribuan, terus kemudian ini ada tahunnya gitu ya. Nanti dianalisis ini tuh kalau misalkan naik terus maknanya gimana gitu ya. Terus ini juga ada foto ya. Ini orang-orang dari NASA, mereka
bukan lagi motret-motret angka di situ, tapi huruf semua gitu ya tuh ya. Ini aljabar, penata aljabar. Bagaimana mereka mengoperasikan satelit yang gedenya luar biasa gitu ya, terus kemudian diterbangkan terus bisa mengorbit ke bumi atau ke Mars gitu ya, atau ke bulan gitu, atau kemana gitu untuk penelitian. Dan semuanya lagi-lagi balik lagi ke karyanya beliau ini yang Al-Khawarizmi ini, Masya Allah gitu ya. Jadi Pak Ogi harapin nanti suatu saat, ya siapa tahu gitu ya, barangkali ada yang fokus gitu ya ke keilmuan ini, bukan hanya masuk ke universitas yang kita inginkan gitu ya, bukan hanya yang penting pinter nilai matematika bagus, enggak, lebih dari itulah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kayak bisa lebih dapat dari yang kita targetkan biasanya gitu ya, lebih dari itu. Oke, itu pengantarnya aja. Jadi Bismillah, jangan mental blocking dulu, nikmatin aja. Kalau ada yang bingung atau yang pengen ditanyain, langsung tanya aja ya, jangan ragu-ragu untuk bisa bertanya mumpung masih belajar gitu ya, nggak akan dipermalukan kalau salah juga ya, nggak akan langsung oh kamu salah diketawain, enggak lah, baik kayak gitu ya. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah 2 konsep dulu gitu ya, terus kemudian nanti ngomongin tentang gradien garis atau kemiringan garis. Bismillah. Kita masuk ke topik yang pertama. Bagi coba review sedikit dulu yang tentang koordinat ya, koordinat Kartesius. Kalau penentuan titik koordinat kan pakainya itu huruf kapital gini ya, A 2,1. Wajib pakai tanda kurung. Kemarin Pak Ogi lihat di hasil PTS kan diminta untuk penentuan titik koordinatnya, ada koordinat titik apa gitu ya. Kemudian tentukan titik koordinatnya. Ada yang langsung angka doang 2,1 tanpa tanda kurung. Ini Pak Ogi langsung -1 di situ ya. Jadi harus menggunakan tanda kurung. Kenapa? Karena notasi ini, notasi si A ini gitu ya, notasi titik ini, supaya tidak tertukar dengan pecahan desimal. Nantinya disangkanya 2,1, oh 2,1 itu pecahan desimal Pak, salah sebenarnya ya. Jadi harus pakai tanda kurung, dan biasanya kalau titik digunakan huruf-huruf kapital, tidak menggunakan huruf kecil ya, hati-hati. Ini udah kesepakatan matematikawan. Nah, sekarang kalau 2,1 titiknya di sebelah mana? Kalau di koordinat Kartesius. Ada yang bisa nunjukin nggak? Di sebelah mana? Danisa, di mana Danisa? Di sini, bawah, di sini ya, 2,1. Jadi 2 itu harus si X-nya dulu. Ini X-nya dulu ya. Ini selalu pasangan itu X, Y gitu ya. Selalu X, Y. Jadi angka 2-nya cari di sumbu X. Oh, di sini Pak nih, sumbu X ini. Terus kemudian si Y-nya 1, berarti di sebelah sini gitu ya. Nah, titiknya adalah di sini ya. Pogi merah ini. A 2,1 pakai kurung ini jangan lupa. Kalau yang B, misalkan yang B min 2,3 di sebelah mana? Min 2,3. Cari dulu X-nya min 2, di sumbu X ini min 2 gitu ya. Coba di atasin dulu. X-nya min 2, berarti di sini gitu ya. Angka 3-nya di sumbu Y, berarti ke atas ini ya. Nah, berarti di sini nih. B, min 2,3. C, min 3,3. Min 3,1 gitu ya. Di sebelah sini. Gampang lah ya. Ini ada yang masih bingung nggak tentang penentuan titik koordinat? Bisa semuanya ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya tentukan titik D 4,-3 gambarin di koordinat Kartesius, bisa lah langsung ya ininya gitu. Tapi ada juga beberapa yang kalau kita temuin teh kebalik, si 2,1 teh ininya Y, cari angka 2-nya itu di Y, terus kemudian X-nya itu 1, nah itu salah, kebaliknya harus selalu X, Y, jadi selalu X, Y urutannya. Ya, ini untuk yang review koordinat Kartesius. Oke, ini hapus dulu. Nah, sekarang kalau misalnya ke review koordinat yang satu lagi. Misalkan ada titik PQRS, ada 5 titik gitu ya. 6 ya, sama U. Nah, kemudian kalau kita gambarkan ternyata titik P ini, QRSTU ini, semuanya itu
sejajar. Jadi kalau misalkan kalian melihat titik koordinat yang sejajar kayak gini, ini kalian bisa membuat satu buah garis yang melalui semua titik ini nih ya. Nah, gini nih ya. Bedain kalau misalkan garis itu dilambanginnya sama huruf kecil. Hurufnya terserah apapun itu ya. Tadi kalau misalkan titik tuh P, Q, R, S kayak gitu gitu ya. Kalau misalkan untuk titik bebas juga huruf-hurufnya, tapi hurufnya harus kapital. Nah, kalau misalkan untuk garis selalu pakai huruf kecil gitu ya. Pak, kenapa kayak gitu? Perjanjiannya gitu, musyawarah mereka tuh gitu ya. Udah sepakatlah pokoknya untuk titik ini, untuk garis ini gitu ya. Kesepakatan gitu ya. Kalau dirubah nanti harus rapat lagi gitu ya, repot. Ini berlaku internasional gitu ya untuk penamaan garis atau titik. Nah, jadi kesimpulan yang diperoleh ini yang mau kita tekankan ya. Jadi kalian boleh catat. Jadi notasi titik koordinat menggunakan huruf kapital. Nih, tadi satu ya. Terus kemudian notasi garis menggunakan huruf kecil. Selalu itu mah ya. Nah, kalau misalkan nanti kalian nemuin titik-titik yang saling sejajar, kalian dapat membuat satu buah garis lurus yang melalui titik-titik yang tadi gitu ya, sama kayak yang contoh slide sebelumnya. Dan untuk membuat garis yang bisa melalui itu tuh minimal terdapat dua buah titik. Ini yang menjadi materi buat yang berikutnya ya. Sampai sini dulu aja untuk bahasan pertama. Jadi kita perjanjian dulu untuk notasi titik itu menggunakan huruf kapital. Kalau untuk garis pakai huruf kecil. Itu aja dulu ya. Oke, silakan boleh ditulis dulu kalau perlu. Kalau enggak, Pogi next aja. Ini insya Allah Pogi share juga lah PPT-nya ya. Dan saya nulis. Oke, boleh sok nulis dulu. Bisa ada yang mau nulis, boleh. Poin pentingnya ini dulu aja ya. Kita jalan pelan-pelan aja dulu. Bapak maaf telat. Oh iya. Jihan udah ada kah di sini Jihan? Oke, sip, udah ada ya. Bagi checklist di sininya. Oke. Sampai sini dulu aja. Sebelum nanti lanjut ke persamaan garis ya. Kenapa? Yang kuning ya. Ini boleh. Minimal terdapat dua titik yang kalau hybrid kayak gini agak susah juga ya belajar kelompok. Kalian tetap harus bawa gadget. Oke, tunggu sampai 8.07, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Udah? Kepencet. Oke.
Sip, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh kasus. Apakah titik-titik berikut membentuk garis lurus atau tidak? Senang katanya, ini coba ditutup dulu aja. Misalkan ada titik A 0,0, B 1,1, C 2,2 gitu ya. Tadi kalau misalkan titiknya ini berjejer atau sejajar gitu ya, kita bisa bikin garis lurus yang melewati titik-titik tersebut. Syaratnya harus sejajar si titiknya gitu ya. Kita coba gambarin A 0,0. Di sinilah ya, di tengah-tengah sini kita lingkarin aja di sini. Kalian boleh tulisin huruf atau mewakili titiknya gitu, namain titiknya itu A doang tanpa harus nulisin 0,0-nya, nggak apa-apa. Jadi pilihannya boleh tuliskan dengan lengkap gitu ya, A 0,0 di sini gitu ya, di titiknya gitu, atau nulisin hurufnya doang, boleh gitu ya, itu mah pilihan. Untuk yang B 1,1 jelas di sini gitu ya, nulisnya huruf B doang di sini biar ringkas. Nah, C juga kayak ini. Kita lihat garisnya, oh ternyata dia sejajar, oh berarti kita bisa bikin satu garis yang melalui ketiga titik ini gitu ya, kan tadi syaratnya yang penting sejajar aja dulu si garis titiknya gitu ya. Jadi kita bisa bikin garis yang melalui tiga titik tadi. Syaratnya cuma itu sejajar. Hati-hati untuk garis juga, ini yang sering terlupakan ketika kalian menggambar. Wajib ujung-ujungnya pakai tanda panah. Nah, kenapa Cik harus pakai tanda panah? Kenapa enggak garis aja gitu doang biasa, itu kayak gini misalkan nih. Kok bayino sih? Oh nggak bisa ternyata ini ya. Jadi cuman garis aja gitu tanpa ujung-ujungnya. Tanpa ujung-ujungnya. Cik kenapa? Kenapa? Iya benar ya. Nah kata Nafa, jadi garis ini tidak punya ujungnya, nggak punya ujung dan nggak punya pangkal. Ini tuh masih bisa diperpanjang terus sampai hingga panjangnya tuh tak terhingga lah ya, si ukurannya tuh nggak bisa diukur, itu panjangnya itu panjang pisan kalau misalkan garis tuh. Sama kayak ini sumbu Y, sumbu X tuh ya, ujung-ujungnya itu ada tanda panah. Jadi ini tuh maksudnya berkelanjutan 6, 7, 8 terus sampai hingga. Cuman karena keterbatasan media juga, jadi kita ya udahlah matematika sepakat. Jadi udah pakai tanda panah aja untuk menunjukkan bahwa itu tuh masih terus berkelanjutan sampai hingga panjangnya. Gitu ya. Sip. Lanjut lagi, misalkan contoh lagi. Apakah titik-titik berikut membentuk garis lurus atau tidak gitu ya? Kita gambarin lagi aja kayak tadi gitu ya, sama ini ditulis aja titik-titiknya, bisa lah ya kalian untuk menentuin titiknya di sebelah mana. Ini juga tersejajar tuh ya. Nah kalau sejajar gini kita bisa garisin ini titik-titiknya sehingga membentuk garis lurus gitu ya. Jadi pertanyaan yang ini bisa gitu ya, karena si titik-titiknya sejajar. Kalau misalkan gini lagi misalnya, langsung aja Pogi langsung gambarin titik-titiknya di sini. Nah, kalau misalkan gini gimana, bisa atau enggak dibikin satu garis yang melewati semua titik ini, garis lurus ya? Nggak bisa ya, betul Danisa, nggak bisa. Kenapa? Karena ini yang satu begini gitu ya, biar kegarisin, yang satu lagi gini gitu ya, jadi bengkok si ininya tuh, si garisnya tuh nggak lurus gitu ya, nggak lurus. Jadi karena titik-titiknya nggak sejajar, dia nggak akan bisa dibikin garis lurus gitu ya, kalau misalkan yang kasus ini. Nah satu lagi, kalau titiknya cuma 2, bisa nggak dibikin garis lurus? Bisa. Bahkan kalau misalkan ini diacak-acak lagi gitu ya, titiknya kalian mau pilih koordinatnya berapa koma berapa gitu ya, kapanpun bisa gitu ya. Kalau misalkan 2 titik nih, jadi misalkan ini ada R 1,0 misalkan gitu ya, 1,0 terus misalkan ada S 2,5. Kalau misalkan 2 titik mau gimana pun koordinatnya, kalian bisa gambarin ini menjadi satu buah garis gitu ya. Ini 1,0, ini di sini gitu ya si titiknya. Terus kemudian 2,5 tuh di sini berarti set. Nah, karena cuma 2 titik ya bisa dibikin garis lurus gini gitu ya.
nggak masalah, nggak kayak misalkan 3 syaratnya harus sejajar, kalau misalkan 4 harus sejajar semuanya, kalau misalkan 2 bisa mau dibikin garis apa gimana pun. Makanya tadi di slide sebelumnya dibilang kalau misalnya mana ya tadi teh di simpulan sini nih, minimal terdapat 2 buah titik untuk bisa dibuat suatu garis yang melalui. Jadi cuma 2 titik aja yang kita perluin untuk bisa bikin garis lurus. Ini jadi modal kita nanti untuk buat gambar persamaan garis nih ya, buat gambar persamaan garis yang persamaan umumnya nanti nih. Nah, dari kasus-kasus yang tadi, coba tadi itu sampai mana sih di sini ya, sampai sini. Nah, kita coba lihat ke definisi atau bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, ini yang penting nih ya. Bentuk umum persamaan garis itu nanti kalian akan temuin bentuk aljabar begini gitu ya. Y sama dengan MX plus C. Atau bisa juga AX plus BG plus C. Ini udah huruf semuanya nih ya. Angkanya cuma muncul 1 doang di sini. Sama kayak persamaan-persamaan yang Pogi contohin di awal tadi. Jadi nanti bentuk-bentuk persamaan garis itu bakal contohnya nih ya, contohnya nih Y sama dengan 2X plus 1. Jadi akan ada 2 buah variabel, yaitu X dan Y selalu, gitu ya, selalu X sama Y. Sisanya angka-angka kayak gini. Bisa juga bentuknya begini ya, Y sama dengan 2X minus 1. Jadi M sama C di sini ini bentuknya mirip kayak yang bentuk umum yang awal nih ya. M-nya 2 gitu ya, C-nya bisa 1, bisa minus 1, bisa angka berapapun terserah. Gitu ya. Pokoknya akan selalu ada variabel Y sama X-nya. Variabel Y sama X selalu ada. Makanya disebutnya persamaan ya. Tuh. Ini bentuk yang ketiga, contoh yang ketiga, bentuknya mirip yang ini nih ya, X plus BY plus C. Selalu akan ada variabel X sama Y-nya. Ciri-ciri persamaan garis tuh ya. Ini gitu bisa juga, ini bisa juga, pokoknya akan ada selalu variabel X sama Y selalu. Gitu ya, ada sama dengannya juga. Ini contoh-contoh persamaan garis. Kalau Paugi tanya nih ya, misalnya ada persamaan kayak begini. Ada persamaan di mana yang di sini aja deh. 3X sama dengan 4. Ini persamaan salah. Bentar. Ribet juga ini. Baru pertama kali pakai ginian. 3X sama dengan 2Y. Ini persamaan garis bukan? Ini yang pertama, terus yang kedua. 2Y min 8 sama dengan 3Y kuadrat. Nah, ini misalkan ya. Nah, coba yang pertama ini persamaan garis atau bukan? Yang 3X sama dengan 2Y. Ini persamaan garis bukan? 3X sama dengan 2Y. Coba lihat lagi kalau misalkan mau ngecek dia persamaan garis atau bukan, pastiin ada 2 variabel ini nih ya. X sama Y-nya ada atau enggak? Ini ada nih X sama Y-nya, berarti ini persamaan garis. Ini persamaan garis. Kalau yang ini Y-nya ada, tapi di sini Y-nya kuadrat. Nah, ini bukan persamaan garis. Ini bukan. Jadi kalau misalkan untuk persamaan garis itu selalu si X sama Y-nya itu pangkatnya 1 ya, enggak jadi ada kuadrat kayak gini ya. Nah, nanti ini bentuk aljabarnya udah ada nih muncul. Nah, gimana cara gambarin mereka ke dalam bentuk garis gitu ya? Kok ini sebutnya persamaan garis, kok bisa dibilang persamaan garis gitu kayak aljabar kayak gini gitu ya. Sekarang coba kita gambarin contoh. Di slide berikutnya ini hapus dulu. Nah, ini ya. Misalnya ada gambar gini. Ada contoh kasus gini. Gambarkan garis dengan persamaan garisnya itu ini nih ya. X plus Y sama dengan 4. Ini persamaan garis karena ada X sama Y-nya di sini ya. X sama Y-nya ada. Terus kemudian bentuknya ini mirip yang sama yang bentuk yang pertama.
Nah, sekarang gimana cara gambarin ini ke dalam bentuk garis gitu ya. Langkah yang pertama, kalian harus memisalkan dulu. Misalkan X-nya 0. Terserah X-nya tuh, sebenarnya ini X-nya tuh sama dengan 0, mau sama dengan 1, terserah. Yang penting kita cari titik koordinatnya minimal 2. Misalkan gini ya. X sama dengan 0, berarti kita tinggal masukin ke persamaan ini. Nah, ini gitu ya, misalnya. Kan tadi persamaan itu X tambah Y sama dengan 4. Nah, karena tadi diketahui X-nya sama dengan 0, maka X-nya ganti jadi 0 di sini ya, plus Y sama dengan 4. 0 tambah Y jadi tetap Y, kan ya, nggak ngaruh. Nah, dapat nilai Y-nya 4. Nah, terus kita bikin titik koordinatnya. Kan kalau titik koordinat itu selalu X, Y ya, selalu X, Y. Nah, tadi X-nya itu berapa? Oh, 0 tadi gue ya. 0 pasangannya sama tadi diperoleh di 4. 0,4. Nah, udah ketemu nih koordinat yang pertama 0,4. Berarti kita cari atau gambar titik 0,4 di sini di garisnya tuh. Set. Nah, di sini ya 0,4 berarti titiknya sebelah sini. Baru satu titik. Tinggal bikin satu titik yang lain. Kita misalkan lagi X-nya terserah, misalkan Pogi pilih X-nya sama dengan 3. Kalau misalkan X sama dengan 3, berarti ini belum ke sini. Berarti kita masukin lagi ke persamaan garisnya tadi X tambah Y sama dengan 4 kan ya. Kita ganti sekarang X-nya sama jadi 3. Nih, X-nya sama dengan 3 di sini 3 tambah Y sama dengan 4. Pindah ruas ya 3-nya. Berarti jadi Y sama dengan 4 dikurangi 3. Berarti Y-nya dapat 1. Nah, udah nih, udah dapat Y-nya, tinggal kita bikin koordinatnya. Berarti koordinatnya berapa? 3,1. Nah, ini yang kedua nih 3,1. Tadi pertama 0,4, satu lagi 3,1. Berarti tinggal kita titikin aja di koordinat kartesiusnya yang 3,1. Nah, di sini ya. 3,1. Udah nih dua titik, tinggal garisin aja selesai. Gitu. Jadi cara menggambar persamaan garis ke dalam koordinat kartesius, kalian tinggal cari dulu dua buah titik koordinat. Untuk X-nya terserah mau 0 gitu ya, mau 1, mau 3, bebas. Karena garisnya akan kayak gini juga sama. Kalau nggak percaya cobain deh. Pakai pemisalan X-nya yang lain. X-nya 1 misalkan, atau X-nya 100, misalkan kalau nggak percaya gitu ya. Gambarnya bakal kayak gini juga sama. Gitu ya. Silakan ini boleh dicatat dulu. Untuk gambarnya, Pogi saranin pakai penggaris ya. Karena bakal susah kalau misalkan nggak pakai penggaris. Bakal apa ya, nyerong apa, nggak rapih gitu ya. Boleh ditulis dulu yang ini, nanti udah ini kita lanjut lagi ke slide berikutnya untuk contoh kasus yang kedua. Kalau ada yang bingung boleh tanya, kalau ada yang masih ragu-ragu atau minta diulang silakan sampaikan sekarang ya. Sok, boleh ditulis dulu. Atau mau di screenshot, atau Pogi bantu screenshotin juga ya. Nanti Pogi coba share di PPT yang di Google Site ya. Take screenshot. Oke, ini PNG. Nah, gitu. Yang di kelas bisa ya, bisa ngikutin ya. Yang ini oke. Nanti udah ini kita coba ke kasus yang kedua. Yang di rumah gimana, yang di rumah? Ada yang mau tanya dulu atau nanti nyimak contoh yang keduanya aja? Jadi di sini ceritanya kalian diminta untuk menggambarkan persamaan garis. Diketahui persamaan garisnya apa gitu ya. Nah, gimana cara gambarnya? Nah, gitu. Kasus yang pertama ya.
boleh tag screenshot aja. Pertanyaan bagus dari Mufida nih ya. Kalau dimulainya jadi Y, boleh nggak Pak? Nah, ya. Mufida, kalau misalnya Y, bisa juga nggak Pak? Bisa. Jawabannya bisa. Gimana bisanya? Nih, coba ya. Pak Ogi coba ambil lagi pemisalan Y. Nih, pertanyaan Mufida. Ogi tulisin di sini nih ya, di sebelah kotakin di sini lah ya nih. Set, set, set. Oh, nggak usah lah ya, sini aja langsung. Persamaan garisnya X plus Y sama dengan 4. Tadi pertanyaannya Mufida, kalau misalnya Y bisa nggak? Bisa. Nih, misal Y-nya mau berapa? Y-nya misalkan 0 lah, bisa biar gampang ya. Atau 1 lah. Y-nya 1. Jangan 1, tadi udah ya. Y-nya 2 lah, Y-nya 2. Y-nya misalkan 2. Nih. Kita misalkan Y-nya 2. Berarti kalau misalkan gitu, kita substitusiin lagi ke sini gitu ya. Maka Y-nya kita ganti jadi 2, bakal gini kan ya, X plus 2 sama dengan 4. Kita pindah ruasin 2-nya, berarti jadi X sama dengan 4 dikurangi 2, berarti jadi 2 kan ya. Dapat nih, X-nya 2, Y-nya 2, berarti koordinatnya 2,2 betul ya. Koordinatnya berarti, ini di sini kalau gitu tulisnya 2,2. Nah, titik 2,2 di mana? 2, ini 2, ya berarti di sini nih. Tuh, bakal ada di garis, di tepat di garis yang dilalui sama dia. Jadi kalian mau misalin angka berapapun, gambar garisnya bakal kayak gini juga nih sama, ya, bakal kayak gini juga sama. Mau Y-nya dimisalin, mau X-nya yang dimisalin, bisa sama aja. Gitu ya, ini ajaibnya, gitu ya, dari persamaan garis ini tuh ya. Gitu. Bagus pertanyaannya dari Mufida. Oke, ini kayaknya Pogi hapus ini. Hapus lagi, gitu ya. Sip. Mending kita coba lihat ke soal berikutnya ya, ke kasus yang berikutnya nih. Kita coba lihat apakah untuk kasus berikutnya bisa ikutin juga nggak nih, coba. Set. Ini hapus. Contoh kasus. Gambarkan garis dengan persamaan garisnya sekarang Y sama dengan 2X plus 1. Nah, berarti kita sama kayak tadi, misalin dulu si X-nya gitu boleh. Oke, milihnya X-nya selalu 0 di awal karena biar gampang gitu ya. X-nya 0, angkanya nggak terlalu ribet buat dihitung. Kalau misalkan angkanya, kalian pilihnya angkanya gede-gede, ya bakal angkanya ngitungnya bakal ribet juga gitu ya. Kali ini angkanya besar-besar, tapi bakal sama aja kok gambarnya gitu ya. Jadi di sini Pogi ambil yang mudahnya aja. Pogi pilih X-nya sama dengan 0 misalkan. Kita masukin ke persamaan garisnya. Berarti jadi Y sama dengan, karena X-nya jadi 0, berarti di sini berubah X-nya jadi 0 ya. 2 kali 0 plus 1. Berarti jadi Y sama dengan 2 kali 0, 0. Y-nya jadi 1. Dapat satu koordinat X-nya 0, Y-nya 1, berarti kita simpulin koordinatnya adalah 0,1. Ini yang pertama. Kalau 0,1 berarti titiknya di sebelah 0,1 di sini ya. Lagi coba dimerahin aja dulu. Nah, sini ya. 0,1 di sebelah sini. Sekarang kalau yang titik keduanya, kita misalin lagi, Pogi pilih X-nya sama dengan 2 misalnya. Maka kita substitusiin lagi ke sini gitu ya. Y sama dengan 2 kali 2 berarti ya, X-nya berubah jadi 2. Oke. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1 berarti jadi 5. Koordinatnya berapa? 2,5. Karena tadi dapat X-nya min 2, X-nya 2 gitu ya, Y-nya 5.
Gitu ya. Berarti titik koordinatnya ada di sini ya. Salah nih kok di sini ya. Oke, salah ngetikin. Ini salah dulu. Salah ngetikin, ntar. Harusnya di sebelah ini ya, 2,5 tuh di sini nih. Sini ya, 2,5. Udah dua titik begini tinggal digarisin. Gitu. Jangan lupa ujungnya kasih tanda panah. Sip lah ya. Gitu. Jadi bagaimana cara menggambar persamaan garis ke koordinat kartesius gitu ya. Caranya adalah kalian tinggal cari dua buah titik dengan mensubstitusikan atau memisalkan x-nya berapa gitu ya. Mau x-nya boleh, mau y-nya boleh kayak pertanyaan Vida tadi. Terus kemudian udah itu dieksekusi bagaimana gambarnya. Nah sekarang cobain sendiri. Nah cobain sendiri. Ini Pogi langsung skip aja ke slide berikutnya ya. Coba kalian bikin gambarnya. Ini hapus dulu semua layarnya nih. Yang ini aja dulu. Yang Y sama dengan X plus 2 aja. Nah coba bikin gambarnya sendiri. Nanti yang sudah boleh di-share gambarnya. Kalau di sini Pogi bisa langsung gambarnya gitu ya, lihat dicek langsung. Kalau yang di rumah, kalian boleh fotoin terus kirimin ke WA ya, WA Pogi boleh atau di grup juga boleh, silakan. Gambar yang ini aja dulu, yang persamaan garis yang pertama aja dulu ini. Y sama dengan X plus 2 aja dulu. Nih, yang gampang aja dulu ya. Nanti sisanya kita bahas bareng-bareng. Pogi kasih waktu sampai jam 8:35 maksimal ya. Maksimal 8:35. Kalau yang udah selesai, silakan boleh kirimin fotonya yang di rumah nih ya. Kirimin fotonya ke WA group. Ini di hiburan Sugro 1 ya, di modul tuh ada ada di halaman 62 soal ini tuh. Gambar yang X plus 2 saja. Materi ini di kelas 8 dulu menjadi favorit soal UN. Soal UN minimal ada satu lah ya, satu. Kadang-kadang pernah ada yang dua ini soal dulu kalau masih ada UN ya. Dan di seleksi masuk SMA juga biasanya ada juga ini tuh. Karena kenapa? Materi ini akan dibahas lagi lanjutannya di SMA kelas 11. Tapi nggak tahu ya tahun depan apakah dimundurin gitu jadi kelas 10 atau di kelas 11-nya gitu ya. Kalian kalau misalkan masuk ke jurusan IPA mau ke jurusan IPS juga sama aja bakal ketemu materi ini. Karena nanti materi ini tuh salah satu di bidang IPS nih ya, yang tadi Pogi sebutin di awal. Jadi bagaimana kalian nanti mengukur kita punya modal untuk usaha tertentu gitu ya. Bagaimana memperkecil si modalnya tapi dapat untung sebesar-besarnya. Modalnya sedikit tapi bisa untung gede gitu. Diukur pakai grafik kayak gini. Itu untuk yang IPS. Kalau yang IPA udah jelas itu mah ya, nanti di materi geografi, bukan geografi, di fisika ya, fisika di kimia juga ada gitu ya, tentang grafik fungsi begini, atau grafik persamaan garis lurus pada bidang koordinat kartesius ya. Oke, pagi tungguin. Kenapa? Apanya? Si ininya iya. Iya dong. Tapi nggak usah pakai kotak-kotak, pakai ininya aja nih. Sumbu X, sumbu Y-nya aja. Kotak-kotaknya nggak usah. Gimana? Oh nggak usah, titiknya aja langsung. Nggak usah dinamain apa-apa.
titiknya aja langsung juga nggak apa-apa ya. Oke. Oke, Pak, keliling dulu ya. Ya, sih. Oh itu ditulis dulu misal X langsung dapat deh 0,2. Kalau misal cukup sih bisa. Ya, jadi 0,3. Cari satu titik lagi. Misalnya itu bisa. Itu baru satu titik lagi. Cari satu titik lagi. Jadi harus 2 titik minimal, minimal 2 titik biar bisa bikin garisnya. Kalau cuma 1 titik doang nanti garisnya bakal ke arah mananya bingung. Oh soalnya ya, ini soalnya. Nih. Ini doang, ini mah nggak usah dikerjain dulu. Iya 2 kali yang ini. 2 kali. Ada cara cepatnya ini, cara bimbel. Nanti mah untuk setiap pelajaran math berikutnya penggaris mah wajib dibawa terus karena kita bakal gambar-gambaran nanti. Gambar-gambar terus. Yang di rumah ada yang udah selesai boleh difotoin ke Pogi gambarnya. Yang udah berhasil bikin sampai ke garis ya, bikin garisnya. Udah. Mana coba lihat. Ini pada kirimin fotonya teh ke nomor Pogi yang lama. Oke, sip. Mana. Ya, tinggal bikin gambarnya. Koordinatnya udah bikin 2 tuh titiknya. Berapa sama berapa? 0,2 sama 3,5. Langsung bikin gambarnya.
Dibikin kayak garis. Iya. Kayak gini nih. Sok duduk aja. Baik, yang di rumah, sekarang Pak Ogi coba bikin gambarnya nih ya. Yang Danisa udah tinggal finishing aja bikin gambarnya, titiknya udah oke gitu ya. Tadi ada beberapa yang memisalkan, Pak Ogi tulis di sini ya, X-nya sama dengan 0 gitu ya, maka si Y-nya kita ganti si X yang di sini jadi 0, berarti jadi 0 tambah 2, dapat deh Y-nya sama dengan 2. Jadi koordinatnya itu 0,2 yang pertama. Jadi 0,2 digambarin di sebelah sini nih ya. Salah. Bukan sini ya? Sini. Ya. Ini kok gitu tebelin. Terus kalau yang satu lagi, jadi udah selesai satu buah titik, bikin lagi satu titik lagi yang lain. Kan minimal 2 buah titik ya. Minimal 2 buah titik. Misalkan X-nya 2 lah ya. Tadi juga ada yang 3 gitu. Maka kalau misalkan X-nya 2, Y-nya sama dengan ini, ganti si X yang di sini jadi 2, berarti jadi langsung aja kalau itu ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah, ini Y ya, koordinatnya adalah 2,4. Nah, 2,4 sini nih ya. Oke. Udah deh, tinggal digarisin. Tuh ya, nggak ngepas ini ya. Yang merah inilah ya. Jadi ini teh ke garisin lah ya. Nah, ini. Tadi ada yang 3,5 Pak. Nah, di sini juga ya, udah bakal kelewatin juga di sini titiknya ya. Bakal kelewatin sama ini garisnya agak bengkok sedikit lah. Anggap ngepas lah ya. Ini agak susah bikin di PPT-nya. Gitu ya. Jadi intinya ketika kalian mau menggambar sebuah garis untuk yang soalnya tuh atau diketahuinya itu persamaan garis, jadi kalian harus cari tahu dulu 2 buah koordinat, titik koordinat ya, minimal banget 2. Pak saya mau 3, enggak, mau 5 apa saya biar lebih afdol. Silahkan ya, bebas. Minimal mah 2 gitu ya. Kalau misalkan mau 10 juga silakan, gambarnya bakal sama gitu-gitu juga gitu ya. Bahkan akan garisnya itu berjejer, titik-titiknya itu akan berjejer kayak tadi ya, bisa dibikin satu buah garis yang melalui ke semuanya. Gitu. Untuk kesimpulan yang pertama ini ya. Pak, kalau misalkan ini nih ya, ini Pak Ogi coba kasih soal lagi yang kedua nih ya. Ada yang kedua nih, Y sama dengan 2X plus 2. Yang berubah di sini coba lihat nih, angka di depan X-nya aja. Kalau di sini mah 1 ya. Kalau di sini 2, yang ketiga ini 4. Angka yang ada di depan sini, ini sangat berpengaruh terhadap kemiringan si garisnya. Ini yang disebutnya dengan gradien atau kemiringan tadi. Semakin besar angka di sini, ini ya, angka di koefisien X ini, maka grafiknya atau garisnya itu akan semakin miring, semakin curam miringnya tuh. Kalau misalkan Pogi langsung nih ya, nggak langsung gambar si Y sama dengan 2X plus 2, gambarnya itu akan kayak gini. Nah, yang warna biru nih ya, ini grafik Y sama dengan 2X, yang warna biru nih. Pogi coba tulisin ya. Y sama dengan 2X plus 2. Kalau yang bawah di sini, tadi itu adalah, ini Y sama dengan X plus 2. Kalau yang ketiga, ininya 4. Nah, ini yang warna hijau nih ya. Pogi coba tulisin. Ini yang hijau tuh, ini yang hijau, Y sama dengan 4X plus 2. Nah, lihat di sini nih. Semakin besar si angka yang ada di depan X ini, grafiknya atau garisnya itu semakin miring, semakin curam gitu. Makin nanjak gitu ya, makin nanjaknya tuh makin inilah ya, makin tegak itu lama-lama. Ini yang disebutnya gradien. Nanti di bahasan setelah ini Pogi akan bahasnya apa itu gradien. Ya, Pogi langsung skip aja di sini. Ini hapus semua.
Lupa, belum di screenshot. Ini screenshot dulu, set yang kedua nih. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin gradien atau kemiringan yang tadi gitu ya. Kayaknya Pogi skip aja. Nah, si gradien tadi yang Pogi bahas tadi adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Semakin miring suatu garis, miring itu makin curam gitu ya, semakin besar nilai gradiennya. Nah, nilai gradien ini kalian bisa diperoleh dengan membandingkan jarak tegak atau vertikal dengan jarak mendatar atau horizontal gitu ya. Jarak tegaknya berapa, horizontalnya berapa gitu, dibagi pakai perbandingan aja. Contoh nih ya, contoh menentukan gradien pada persamaan garis. Tadi udah Pogi singgung sedikit. Ingat ke bentuk umum yang tadi ya, Y sama dengan MX plus C. Nah, si M ini adalah si gradiennya tadi ya, angka yang di depan huruf X ini, itu adalah gradiennya. Tapi bentuknya itu harus selalu Y sama dengan dulu. Nih ya, contoh. Misalkan ada persamaan garis Y sama dengan 2X plus 1. Gradiennya berapa Pak? Lihat aja, ini bentuknya kan udah sama kayak ini nih ya. Bentuknya udah sama kayak bentuk umum ini. Ini udah sama nih ya. Bentuknya Y sama dengan MX plus C. Ini Y-nya, ini M-nya berarti ya. Si 2 ini M-nya. C-nya 1. Berarti gradiennya atau M-nya ini sama dengan 2. Gradiennya ini 2. Tanpa harus ngitung-ngitung ribet-ribet kayak tadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan ke yang gambarnya ini kayak gini. Yang kedua, Y sama dengan min 2X plus 1. Ini gradiennya berapa? Kalau yang ini. M-nya berapa M-nya? 2. Min 2 ya. Min 2 tepatnya. Ini min 2. Lihat bentuknya udah sama kayak Y plus MX plus C ya. Y, bentuknya udah sama. Berarti di sini gradiennya nih. Gradiennya adalah M-nya min 2. Ingat kalau semakin besar nilai M-nya gitu ya, semakin miring atau semakin curam si bentuk garisnya. Kalau yang ini Pak ini negatif, kalau negatif gimana? Nih coba lihat gambarnya. Gambarnya dia akan turun. Bedain kalau misalkan dia gradiennya positif nanjak gitu ya, kalau gradiennya negatif dia turun, menurun kayak gini gitu ya. Kalau misalkan si ininya tuh negatif. Pak kalau misalkan si persamaan garisnya bukan Y sama dengan misalkan kayak gini Pak gimana? Nah kalau misalkan bentuknya masih kayak gini berarti kan harus ubah dulu jadi Y sama dengan ini ya. Di sini kan masih ada angka 2 nih, berarti kita pindah ruaskan Y 2-nya. Atau ini dibagi 2 aja semuanya. Semua angka-angka yang di sini dibagi 2, berarti jadi di sini Y sama dengan, karena 2-nya dibagi 2 jadi 1 ya, jadi Y doang di sini. X-nya dibagi 2 berarti jadi 1/2 gitu ya, plus 12 dibagi 2 6. Oh berarti di sini udah Y sama dengan nih Pak, udah mirip kayak ini bentuknya ya, berarti di sini M-nya atau gradiennya adalah 1/2 gitu, selesai. Ini cara menentukan gradien ya, kalau misalkan bentuknya kayak gini. Kalau yang lain misalkan bentuknya mana sih ini. Nah, misalkan Pak bentuknya jadi berantakan begini nih, kita ubah lagi aja bentuknya kayak gini. Tinggal pindah ruas lagi aja. Berarti di sini kita pindahin X-nya ke sebelah kanannya, ini jadi min 2Y sama dengan min 3X gitu ya. Pindahin ini 3X ke sebelah kanan, ini juga sama, pindahin juga plus 4. Ini masih ada min 2-nya Pak, berarti di sini bagi min 2 semuanya nih, bagi min 2. Aduh, jelek. Ini jadi min 2 dibaginya. Min 2. Berarti jadi min 2Y bagi min 2, berarti jadi Y doang ya. Sama dengan min 3 dibagi min 2, jadi 3/2. X gitu ya. Plus, plus lagi. Min ya. 4 dibagi min 2, berarti jadi min 2. Berarti jadi M-nya 3/2 gitu. Jadi kalau misalnya bentuk persamaan garis yang belum Y sama dengan gitu ya, maka kalian harus ubah dulu ini.
ubah dulu jadi bentuk Y sama dengan dulu, sama kayak ini ya. Tapi kalau udah kayak yang awal tadi Y sama dengan, udah langsung aja gambarnya apa si M-nya itu angka yang ada di depan si X ini gitu ya. Ini bagaimana cara menentukan si gradien. Logi screenshot ini ya, nanti di save. Ya, ini cara menentukan gradien kalau misalnya bentuk persamaan umumnya bermacam-macam gitu ya. Ya, langsung aja, waktunya udah mau habis. Kita next. Nah, gimana kalau misalkan menentukan gradien jika diketahui titiknya doang? Jadi persamaannya kita nggak tahu, titiknya doang yang diketahui. Jika ada garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumusnya ini mah pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita langsung ke contoh aja. Misal diketahui titiknya, ada titik A 3,1 dan B-nya 2,4. Tentukan gradien garisnya. Nah, kalau misalkan diketahuinya kayak gini gitu ya, bukan persamaan garis, maka kalian bisa gunakan rumus ini nih. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tulisin dulu sininya. Ini X1 Y1-nya misalnya gitu ya. Ini X2, Y2-nya. Jadi selalu X, Y kan ya kalau titik koordinat. Nah, cuman kita pilih X1 Y1-nya yang mana, X2 Y2-nya yang mana. Bebas ini mah ya, mau X1 Y1-nya yang sebelah sini, mau yang ininya juga silakan. Itu enggak ditentuin ya, bebas. Misalkan ini udah kita tentuin, tinggal masukin aja ke rumus ini nih. Berarti M sama dengan Y2 min Y1. Tadi Y2-nya 4. 4 dikurangi Y1-nya 1 per X2 min X1. X2-nya 2, X1-nya 3. Sudah deh, berarti 4 dikurangi 1, 3. 2 kurangi min 3, min 1 gitu ya. Berarti jadi, rapiin lagi, gradiennya min 3. Itu kalau misalkan diketahui 2 titik gitu ya, tanpa diketahui persamaan. Kita coba lagi kasus yang lainnya. Misal, nih, C min 2, min 3, D-nya min 4,2. Tentukan gradiennya. Kita misalin dulu ini X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, udah nanti langsung masukin rumus aja. Y2 min Y1 berarti 2 dikurangi Y1-nya min 3 per X2-nya min 4 dikurangi X1. X1-nya tadi min 2. Hati-hati kalau misalkan bilangannya negatif, wajib di sininya pakai tanda kurung dulu gitu ya, karena akan mengubah hasil nilainya gitu ya. Negatif kayak negatif berarti jadi positif ya, jadi 2 tambah 3 per min 4 tambah 2 berarti sini ya. Berarti jadi 5 per minus 2. Udah deh. Pak ini mau jadiin pecahan desimal mah enggak, mau gini aja juga silakan ya, sama aja. Ini kalau misalkan menentukan gradien jika diketahui 2 titik. Tadi bagaimana menentukan gradien kalau misalkan diketahui persamaannya udah. Kalau misalkan diketahui 2 titiknya ini juga udah. Gitu ya. Untuk memantapkannya lagi, nanti kalian tinggal latihan soalnya aja setelah ini gitu ya. Latihan soalnya. Atau sampai sini dulu deh, ada yang ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut ke yang bahasan berikutnya. Ini yang keempat, bagi bantu screenshot ya. Boleh, kenapa? Caca. Bebas. X1-nya apa? Saya X1 Y1-nya mau min 4 sama 2, boleh. Mau yang sebelah sini, apa yang pertama di sini juga boleh ya. Ini memang nggak harus ini yang duluan X1 Y1-nya, terserah itu. Kenapa? Boleh. Asal jangan ketuker ya, misalkan gini, ngarang sendiri. Misalkan gini, Pak saya X1 Y1-nya gini, di sini X1, di sini X2. Ini Y1, ini Y2, Pak. Ini salah. Nah, ini salah banget ya. Karena selalu pasangannya itu X sama Y, gitu ya. Kalau setelah X1 berarti Y1 gitu ya pasangannya. Atau gini ada kasus juga yang anak-anak kreatif tuh ya.
Saya gini Pak, ini X1, ini Y2. Ini X2, ini Y1. Ah, ini apa lagi gitu ya, ngarang sendiri gitu ya, teman. Jadi selalu X1, Y1, X2, Y2, selalu kayak gitu ya. Oke. Bagus, mending ditanyain aja ya, kayak gini. Nggak boleh gitu ya, harus 1 sama 1, 2 sama 2 gitu ya. Kayaknya mending latihan aja lah ya kalau misalkan udah ini mah ya. Atau ada lagi yang ditanya di rumah, ada yang nanya nggak? Kalau yang bahasan ini, yang di rumah. Kok ketutup. Jadi tadi udah kita bahas yang bagaimana menentukan gradien kalau misalkan dari persamaan garis. Tinggal lihat si angka M-nya atau huruf angka ya, angka yang di depan huruf X-nya nih. Kalau bentuknya belum Y sama dengan, ya kita ubah dulu dia jadi Y sama dengan gitu ya. Kalau misalkan udah, ini lebih enak lagi, langsung aja sih gradiennya kita bisa tentuin. Gradien itu apa? Gradien itu nanti untuk menentukan kemiringan garisnya. Oke, ini kita langsung ke kesimpulan aja. Gradien itu adalah menentukan nanti kemiringan garisnya. Problem solving tentukan gradien dari. Ini ada yang belum nih, satu lagi ya. Kalau dari gambar kayak gini, menentukan gradiennya gimana? Contoh nih ya. Oke, langsung aja. Untuk yang dari gambar ke bentuk mencari gradiennya, kalian tinggal bandingkan saja tegak, bandingkan dengan mendatarnya. Ini M-nya berarti M sama dengan. Tegaknya berapa? 4. Miringnya berapa? 3. Selesai. Kenapa? Bedanya sama Pitagoras, kalau Pitagoras kita mencari sisi miring, hipotenusa yang ini nih. Kalau yang ini kita mencari perbandingan antara yang tegaknya sama yang bawahnya. Jadi untuk mencari kemiringannya. Ini kemiringannya berapa? Kemiringannya 4/3. Dapat dari mana? Dari yang tegak dibagi mendatar. Ini Pogi tulisin ya, isinya keterangannya ya. Ini diperolehnya dari M sama dengan yang tegak per datar. Tegaknya berapa? 4. Miringnya datarnya 3. Gitu ya. Ini nanti kalian akan pelajari lanjut lagi di trigonometri SMA kelas 10. Contoh lagi, misalkan yang ini, yang B. Gradiennya berapa Pak ini? Ini gradiennya kita bandingkan aja tegak 2 sama 4 nya. M-nya berarti tegaknya 2, datarnya 4, berarti bisa disederhanain lagi jadi setengah. Ini M-nya 1/2. Ada lagi kalau salah satu lagi nih. Nah, yang ini. Cek yang ini berapa jawabannya? M-nya berapa nih? Berapa? 4/6. 4/6 yakin? Oh, berapa jadi kecilin lagi, Cen? 2/3. Hampir benar. Ini masih salah dua-duanya. Kenapa? Nah, hati-hati ketika melihat gambarnya. Tadi kalau misalkan nanjak, ini nanjak ya. Salah tulis. Iya. Ini nanjak ya. Lihatnya dari kiri ke kanan ya. Ini nanjak, kalau nanjak gradiennya positif. Iya, kalau nanjak gradiennya positif. Betul. Gradiennya positif ya. Kalau turun gradiennya negatif atau minus ya. Nah, ini tinggal ditambahin negatifnya di depannya nih. Oh, yang ini. Karena dia ini turun gitu ya. Maka di sini kasih tanda negatif, tinggal bandingin 4 sama 6. Selesai. Atau dirapihin lagi gitu ya, jadi 2/3. Nah, gitu ya. Jadi nanjak atau naik gitu ya, naik sama turun itu bakal mempengaruhi si gradiennya. Kalau nanjak bakal gradiennya itu selalu positif gitu ya. Ini selalu positif. Kalau misalkan dia turun, itu bakal negatif.
tinggal tambahin negatifnya. Ini sering keluar di soal-soal AKM atau soal Teams ya, pernah ada juga menentukan gradien atau kemiringan ya, kemiringan suatu benda. Ini Pogi screenshot dulu ya. Insya Allah nanti Pogi akan upload di Google Slide gitu ya, untuk yang materi yang udah dibahas sekarang. Nah, ini kesimpulannya, jadi sifat gradien itu tadi, kalau misalkan nanjak, nih ya, nih ada orang nih, ada naik, dia positif ya. Ini Pogi temuin di matematika di Amerika mana gitu ya, pokoknya tuh di SMP-nya lah ya, di junior high school-nya. Ada mereka yang bikin catatan kayak gini, kreatif banget dia. Kalau misalkan nanjak, dia positif. Kalau turun, negatif gitu ya, ini mukanya bete. Kalau misalkan, nah kalau mendatar kayak gini, kemiringannya berapa Pak? 0. Jadi si garisnya tuh dia mendatar gini, nggak miring gitu ya, dia gradiennya 0 atau kemiringannya tuh 0. Kalau begini gitu ya, tegak pisan, nah dia nggak punya gradien atau undefined. Jadi nggak punya gradiennya, gradiennya tuh bukan 0 ya, dia nggak punya gradien atau nggak punya kemiringan. Kalau misalkan tegak begini itu ya, kacaunya. Gitu, ini catatan yang berikutnya. Oke, hiburan Sugro 2. Coba boleh kerjain nomor 1. Tentukan kemiringan tangga ranjang di bawah ini, Cik, coba. Ini 150 ya yang tegaknya, ini yang mendatarnya 50 cm. Berapa gradiennya? Berapa gradiennya yang di rumah? Boleh? Ingat tadi kalau misalkan gradien itu M ya, sama dengan yang tegak dibagi datar. Nah, coba ini berapa nih berarti? Tegak dibagi datar. Kata Sofia min 1/3. Oke, kata Sofia kita save. Yang lain? Kata Danisa 3/1. Negatif atau positif? Oh iya, ini naik katanya ya. Nah, sip, ini naik. Kalau naik berarti dia gradiennya positif ya, gradiennya positif. 3/1 kata Danisa. Kata Cut 3 katanya tuh 3. Oke. Oke. Kenapa? Apa? Kenapa? Gak jadi. Ya, ini tegaknya lihat ya, kita bahas sekarang. Salah aku ya. Ini yang tegaknya 150 nih ya, 150 cm. Satuannya pastiin sama. Kalau senti berarti di sini juga harus senti lagi gitu ya. Alhamdulillah ini udah sama, nggak ada masalah. Ininya 50 datarnya, ya udah berarti dicoret nolnya, jadi M-nya sama dengan 15 dibagi 5, berarti jadi 3. Nah, gitu ya, gradiennya positif. Kenapa? Karena dia naik atau nanjak ya. Nanjak. Dia gradiennya positif. 3. Tip, Pogi screenshot dulu. 56. Lanjut lagi, soal berikutnya. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Ini nih. Kalau ini persamaan garisnya udah diketahui, tinggal tentuin gradiennya. Yang A dulu, 2A. Berapa gradiennya? Gampang nih mah. Berapa, Cak? Berapa? 4. Ya benar, 4. Kenapa bisa tahu 4? Ingat, Y sama dengan, sini ya. Ingat, Y sama dengan MX plus C. Nah, ini nih, selalu ini nih. Gradiennya adalah si M ini, gradien. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini, yang A, berarti M-nya adalah 4. Kalau yang B,
Yang B, berapa nih yang B gradiennya? Yang di rumah, ada yang tahu nggak? Yang di rumah. Berapa? Ragu-ragu. Berapa? Nih Paugi coba ke scene guru ya. Iya, cari M-nya, gradiennya. -5, betul. M-nya -5. Kenapa? Nih, ini nih ya. Ini kan udah Y sama dengan ya. Terus di depan X-nya ini ada angka -5. Ya udah berarti dia gradiennya M-nya -5. Pak, di sini kok nggak ada ininya, gimana dong? Nggak ada apa-apanya di sini, kosong gitu ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya di sini juga kenapa nggak ada? Kita bisa munculin ini teh 0 sebenarnya ada, jadi C-nya tuh. Jadi sama aja gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, ya anggapnya kita fokusnya ke sininya aja nih. Si angka yang di depan si huruf X-nya. Berarti M-nya adalah -5. Kalau yang C gimana yang C? Yang C ini 2Y sama dengan 7X. Nah, mana nih? Ya, dibagi 2 ya, nggak kok betul nih. Jadi harus dibagi 2 dulu ininya. Kenapa? Karena di sini harus Y sama dengan ya. Karena di situ masih ada angka 2, kita bagi 2 aja dulu semuanya di sini. Berarti jadi 2Y bagi 2, berarti jadi Y sama dengan 7 bagi 2, jadi 7/2 X. Maka gradiennya adalah, ini aja lihat di sini ya, gradiennya adalah 7/2. Selesai. Gitu ya, ini kalau yang C. Coba yang D sekarang, yang D. Udah habis waktunya nggak terasa. Ini yang D kalian tinggal pindah posisiin aja ya, 5X plus Y plus 3. Ini kalian tinggal jadiin Y sama dengan ya, tinggal dipindah ruas, yang E juga sama. Ini Pogi akan tugasan aja ya di Google Classroom, kalian tinggal buka aja materinya di Google Classroom, Pogi udah posting di sana. Jadi untuk yang latihannya, kalian tinggal cek aja di Google Classroom. Untuk yang ini juga nih, tentukan gradien dari garis ini. Ini juga sama ya di Google Classroom. Karena waktunya udah habis, kita cukupkan aja materi kali ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi. Hari ini kita udah belajar tentang kesamaan garis itu apa, menentukan gradiennya juga gitu ya, dan bagaimana cara menentukan gradien dari kondisi tertentu. Gimana Olive, ada yang mau ditanyain dulu? Bapak, Math sampai jam 9.30. Iya, sampai 9.30 ya? Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Tadi Pogi ngiranya sampai jam 9. Oh ya udah, tinggal lanjut lagi aja ya. Alhamdulillah nih ada waktu tambahan ya. Ya sudah kalau gitu. Nah, ini lanjut lagi coba ya. Lanjut lagi. -5 kata Danisa ya. Sok yang lain, coba yang lain. Ya makasih Olive ya. Nih diingetin banget. Pogi biasanya selesai jam 9. Iya ya, sekarang mau 2 jam. Tadi yang ngirim ini siapa ya? Oh Aisyah udah ngirim, nanti Pogi catat namanya ya. Aisyah, tapi pada ngirimnya ke nomor-nomor yang lama. Ini Olive, Olive juga ngirim ya. Oke. Gambarnya juga sama ya. Sip. Oh iya, kepikiran juga nanti mah selain penggaris, kalau di rumah ada buku berpetak, buku petak gitu, kotak-kotak gitu ya, pakai aja. Dibawa buat gambar-gambar garis kayak gini ya. Karena kalau misalkan pakai manual, ya bisa sih, cuman kadang-kadang suka susah buat mesin ininya nih, ngepasin garisnya miring atau enggak. Oh, coba silakan yang D, yang tahu jawabannya boleh raise hand, yang di rumah. Yang di rumah, atau ketikin jawabannya M-nya berapa nih yang D. Ini caranya harus diganti dulu. Si bentuk ininya menjadi Y sama dengan ya.
Berapa, Cak? 5. Caca gimana ngerjainnya? Oh, pindahin. Ini pindahin ke sini. Sok coba. Caca sebutin Pogi tulisin ini. Jadi minus ya. Jadi gimana? Jadi Y sama dengan minus 5 X gitu ya. Terus ini pindah juga nih. Kalau pindah ruas berarti jadi kurang. Oke. Sekarang bentuknya udah sama kayak ini kan ya. Berarti M-nya berapa? Gitu ya. M-nya minus 5. Caca, sip ya. Tuh ya, kalau di sini mah langsung bilang ya, kalau di rumah mah diem aja. Beda ya kalau di kelas langsung mah ya, jadi enakan kalau ngobrol. Oke, sip ya. Ini jawaban Caca. Nanti Pogi tulisin nama-namanya. Iya, ya. Yang aktif hari ini ya, lupa nih Pogi tulisin. Yang nomor E. 7/6. Oke. Minus atau plus? Minus ya. Oke. Nanti coba kita lihat ya. Kita lihat yang nomor E. Nah, silakan yang di rumah juga boleh coba potret-potret. Yang ini nih ya. Nah, yang E. Kalau bentuknya begini, gimana cara mencari gradiennya? Yang di rumah ya. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ini harusnya Y. Nah, gitu ya. Ntar Pogi coba tulisin dulu nama-nama yang aktif hari ini ya, sambil nunggu jawabannya yang di rumah. Sekarang yang di rumah, Pogi pengen yang di rumah ketikin jawaban yang E, gradiennya berapa. Ini A, B, C, D, Pogi dengernya dari yang di sekolah aja. Yang di rumah nih, Pogi pengen yang di rumah. Coba ya, ditunggu. Sambil Pogi coba buka catatannya dulu. Catatan nama-nama yang dapat poin. Lumayan ini kemarin yang rekapan nilai PTS ketambahin juga sama yang poin ini nih. Sesuai yang Pogi janjiin ya. Kalau aktifnya 1 kali bisa 1 bisa setengah. Tergantung kondisi ini. Kan kalau misalnya aktifnya ada yang sering kan aktifnya 15 kali di catatan Pogi ada. Maksudnya temennya 15 tiba-tiba kan nggak fair ya. Jadi harus disesuaikan juga. Kalau misalkan poinnya banyak gitu ya, nanti dilihat dia sama yang lainnya gimana, jomplang atau enggak. Kalau misalkan enggak jomplang, ya udah tambahinnya poinnya sebanyak yang aktifnya dia. Jadi aktif 3 kali tambahin 3. Aktifnya 4 kali tambahin 4. Tapi kalau misalkan banyak banget ya mungkin jadi setengahnya. Yang lain juga sama kan ada 4,5. Gitu perhitungannya ini ya. Untuk yang poin ini lumayan. Tapi ini juga ada yang berkurang poin tuh. Berkurangnya kenapa? Karena ngumpulin tugas telat. Karena terlambat misalnya. Karena apa? Ada gitu ya. Jadi bisa aja nambah, bisa aja berkurang si poin ini tuh. Bahkan ada yang minus juga. Bilang di awal. Lupa. Oh, nambahnya doang. Iya, kan biar munculnya yang positifnya doang. Kalau yang munculnya negatif, jadi oh, aduh nilai saya jadi makin negatif aja, sedih gitu ya. Di awal Pogi pernah bilang kalau misalkan ada penilaian adab itu poin positifnya kalau ngumpulin tugas tepat waktu misalnya, masuk kelas gitu ya, nggak terlambat misalnya gitu ya, atau yang lainnya aktif tanya jawab gitu. Mau dia benar atau salah, Pogi tetap tambahin poin aktif di situ. Tambahin poin aktif lumayan. Nah, tapi juga tadi kalau berdosa ya tetapnya dikasih konsekuensinya gitu ya. Berdosa minus poinnya tuh gitu. Gitu ya, biar fair maksudnya.
Iya, jawab aja. Makanya sedih, guru-guru tuh sedih kalau misalkan ditanya nggak ada yang jawab, diem aja gitu ya. Oh gengsi sih. Malu mereka ya, bukan gengsi. Ya. Oh, iya. Kalau gini mah kan beda ya. Tapi ya cobain aja lah ya. Ngerti sih kondisinya emang agak susah juga. Oh, iya ya, nah itu tuh daftar ini. Oke. Iya, biar terlihat aktif. Nah, pokoknya terlihat aktif gitu ya. Gurunya jangan dicuekin gitu, maksudnya teh. Diem aja. Tuh ya, di sini ada yang dapat poin paling gede itu Sofi ini ya, 8 kali poinnya. Terakhir tuh. Sofi. Siapa? Kopa apa? Kopang. Kenapa Kopang disebutnya? Ini yang ngirim tadi jawaban foto di kelas nih ya, di WA Pogi ya, Aisyah, terus ada Olive ya, Pogi tambahin dulu, Olive, ini 2 ya, terus tadi yang di sekolah, yang Pogi denger aja tadi ya, Nafa, terus semuanya di sini mah ya, Nafa, Caca, Danisa ya, sama Alia nggak pakai I, Kazimah, ini ya. Oke, sekarang Pogi tunggu yang di rumah nih ya. Ada Mufida, ada Aisyah ya yang jawab -7/6. Pogi pengen ngobrol sama Mufida dulu deh. Mufida bisa nyalain mikrofonnya nggak? Bisa. Halo? Iya, bisa. Oh iya, nih ya Pogi sebentar, udahin dulu. Mufida, coba jelasin atau coba ceritain gimana cara nyari M-nya bisa dapat 7/6. Nanti Pogi tulisin di papan tulis ini ya. Coba. Gimana nih? Dipindah-pindahin dulu jadi 6Y 6Y sama dengan 6Y sama dengan negatif 7X negatif 7X ditambah 4. berapa? Dikurang 4. Oh, dikurang 4. Oke. Terus berarti tinggal negatif 7 per Dibagi 7. per 6. Berapa? Dibagi 7 atau dibagi 6? Negatif 7 per 6. Oh, negatif 7/6. Ini dibagi dulu ya. Maksudnya di sini dibagi 6 dulu gitu ya. Sehingga jadi Y sama dengan -7/6X gitu ya. Per 4/6. Yang kita lihat berarti yang mana yang gradiennya yang mana? Yang negatif 7/6. Ini ya. Ini gradiennya berarti M-nya adalah -7/6 gitu ya. Sip ya. Aisyah juga sama, sip. Makasih yang udah jawab. Silakan boleh di catat juga nanti juga Pagi coba screenshot ya. Ini ya. Ini yang nomor 2. Kita tinggal lanjut lagi ke yang terakhir, yang latihan terakhir tentang menentukan gradien. Atau sampai sini dulu ada yang ditanyain dulu? Ada yang ditanyain dulu? Nggak ada ya? Kita lanjut aja ke yang soal terakhir, yang ketiga. Tentukan gradien. Tentukan gradien dari garis yang melalui titik-titik koordinat berikut. Nah, ini mah diketahuinya titik koordinatnya ya. Ini titik koordinatnya doang yang diketahui, bukan persamaannya. Gimana cara nyari gradiennya? Oke, kasih catatan rumusnya tadi ini ya. Kalau yang ini harus pakai rumus yang M tadi ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini yang digunakan ya. Silakan, boleh kerjain dulu yang A dulu, 3A, silakan. Yang A dulu. Pak, ngapain beginian? Terima aja dulu ya, terima dulu aja. Pogi tadi udah bilang nanti ini akan kepake pas di SMA.
Pas di SMP mungkin aplikasinya masih sedikit gitu ya, masih belum sampai mendalam. Nanti kalian akan mendapatkan faedah ini ginian teh buat apa dalam waktu dekatnya nanti di SMA kelas 10 atau 11 insya Allah ya. Kalau memungkinkan nanti Pak Ogi juga coba akan dimasukkan ke proyek yang kasus-kasus kayak gini supaya nanti lebih mendalam pengetahuannya. Pengalaman dulu waktu pas mengajar SMA ada yang pernah curhat juga kok gitu Pak, saya pernah bahas ini di SMP tapi saya lupa lagi karena dulu waktu dipelajarin kelas 8 dia anak SMA kelas 11 lupa lagi materi ini. Jadi kesulitan banget dia pas waktu kelas 11-nya. Teman-teman yang lain masih pada ingat, masih pada kuat gitu ya ininya, penguatan materinya. Pada bisa gitu ya. Nah, insya Allah yang kalian gitu ya, karena ini masih baru dibahas kelas 9, jadi ada waktu untuk lebih pendek lah ya, untuk mengulangin materi lagi nanti pas SMA. Oke, di rumah ada yang jawab di sini Sofia ya, -1/7 ya. Kalau di sekolah ada yang udah dapat belum? Dari Isa berapa? 14/-2, oke. Itu jawaban dari Isa, ya. Kita tunggu dulu yang di rumah nih ya, yang di rumah silakan boleh. Salah. Mana sih? Slideshow on. Nah, ini yang di sekolah. Nawa, nol Nawa mah ya. Nawa dapatnya 0. Bapak aku ngitungnya kebalik. Jadi gimana Sofia yang benernya? Aisyah -7/1. Oke. Nawa 0 sebenarnya. Kita coba lihat ya. Atau nanya ngobrol aja ke Nawa lah ya. Wak, bisa nyalain mikrofonnya nggak? Ya. Nah, Wak gimana Wak bisa dapetin 0 ceritanya? Ini gimana sih? Ya, so apa-apa ceritanya kita bahas bareng-bareng. Nanti kan kalau salah bisa ketahuan nih masalahnya. Aku -8 terus dikurang 6/4 kurang 2 terus sama dengan -2. Suaranya kecil banget, bisa dikerasin nggak suaranya? -8 dikurang 6. -8 dikurangi 6, bentar. Sebelum ke sana, Nawa ini nentuin X1 Y1-nya gimana? X1-nya yang mana, Y1-nya yang mana? Atau X1-nya 2. Ini X1 ya, ini Y1 berarti. Terus ini? Iya, X2. X2, ini Y2 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Y2-nya berarti -8. Terus gimana? Kurang 6. Dikurangi 6. Terus dibagi? 4 kurang 2. 4 dikurangi 2 gitu ya. Oke, terus sudah gitu? -2/2. Ah, berarti salahnya di sini nih. Ya, harusnya berapa cik ini ya? Dosa 8, dosa lagi 6. Berarti dosanya nambah kurang. Nah, berapa harusnya? 14. 12. Iya. Iya, Berapa 14. 12. Yakin 12? 14. Oh, 14. Negatif ya, negatif 14. Terus udah gitu? 7/1 deh, -7/1. 7? Negatif 7 atau 7 ya? Ya udah. Negatif kayak gitu, positif ya. Nah, gitu ya. Jadi gradiennya adalah 7. Atau tadi siapa ya? Sofi, Aisyah kalau nggak salah ya, 7/1. Itu masih bisa disederhanain ya. Ini satunya dihilangin aja. Jadi langsung aja -7 ya. Nah, gini. Jadi biar lebih sederhana atau bisa lebih
rapi lagi ya. Sofia 7 per min 1. Ya sama juga sih, min 7 juga sini ya. Gitu. Ini yang nomor 1. Kalau kita main dulu poin buat Nawa nih ya, karena dengan bersusah payah menjawab. Nawa, tapi Nawa poinnya banyak nih, ada 7 ya, lumayan. Oke, lanjut ke yang B, yang min 2, min 5, min 3, 1. Nah, gimana sih yang ini nih? Ada yang udah dapat jawabannya? Ini yang B. Coba yang B. Yang B. Soal terakhir. Udah ini, kalian boleh fotoin si kerjaan-kerjaan kalian, langsung kirimin ke Google Classroom nanti ya. Berapa sih? Minus 6. Kata Danisa minus 6. Yang lain yang di rumah ada yang jawab juga? Oh, kamu berapa? Min 27. Pisan ya. Jadi 27. Oke. Sofia 6 per min 5. Ah, terus Rana minus 6. Logi pilih siapa ya? Coba Hazimah deh, Hazimah ya. Aisyah juga 6 per min 5. Coba ke Rana Hazimah nih yang belum berkesempatan ngobrol. Rana. Ini aku salah gerak. Aku Gak beda. apa-apa, ya kita koreksi bareng-bareng aja kalau salah ya. Ya. Oke Rana, kalau yang ini yang 3B mana X1Y1-nya, X2Y2-nya yang mana? Yang X2. Salah nggak sih aku? Nggak tahu. Ya Allah Akbar. Ayo gimana? Kan Y2-nya itu kan 1. Ini ya 2, berarti Ya. di sini X2 ya. Ya. Ini X2Y2, terus ini X1Y1-nya ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus. M sama dengan, terus gimana udah gini? 1 dikurangi min 5. 1 dikurangi Min 5. 1 dikurangi min 5 kan? Oke, min 5 gini ya nulisnya ya. Ya. Per min 3 dikurangi min 2. Oke, dikurangi min 2 gini ya nulisnya ya. Ya. Sip, terus udah gitu? Jadinya 6 per min 1. Oke, ini jadi 1 tambah 5 kan ya? Ya. Ini min 3 plus 2. Berarti di sini jadi 6 per? Min 1. Min 1 ya, oke. Terus disederhanain lagi. Jadi berapa? Jadi min 6. Min 6. Betul tuh jawabannya ya. Oh, benar. Ya, benar ya. Nah, nanti yang di rumah ada tadi jawabnya 6 per min 5. Mungkin ada salah hitung di bawahnya tuh ya. Ada yang salah hitung di bawahnya, coba dicek lagi saja atau dibenerin aja. Nah, ini soalnya udah habis, udah sampai nomor 3 aja. Yang di rumah silakan boleh fotoin, langsung kirimin ke Google Classroom ya. Ogi udah posting di sana slot pengumpulannya hiburan Sugro Gradient kalau nggak salah namanya ya. Nanti kalian tinggal kumpulin di sana. Yang di rumah nanti fotonya di rumah aja ya. Di rumah aja kiriminnya di sana karena kalian nggak bawa handphone ke rumah. Gitu ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain dulu? Ntar ini Ogi screenshot dulu ya. Screenshot ini slide 8 ya. Oke. Udah deh. Kalau nggak ada alhamdulillah ya. Ilmunya insya Allah kalian udah peroleh. Berdoa semoga Allah perkuat ingatan kita karena nanti akan selalu kita gunakan ilmu ini gitu ya. Entah itu di jenjang kelas 9-nya atau di jenjang berikutnya ya. Insya Allah kalian bisa langsung amalkan begitu kalian sudah tiba saatnya ya. Oke. Karena waktunya juga sudah mau habis, Ogi coba breakdown yang kita udah pelajarin hari ini gitu ya, yang kita udah pelajarin hari ini. Pertama tadi tentang garis gitu ya, garis, kemudian titik, nama-namanya itu,
Bentar. Ini kok nggak muncul? Oke. Oke. Pertama garis gitu ya. Tadi tuh garis definisinya kalau garis harus pakai huruf kecil kan ya, huruf kecil. Terus kemudian kalau titik pakai huruf kapital. Terus kalau misalkan bagaimana tadi cara menggambar suatu garis gitu, gambar garis. Kalau misalkan diketahui persamaan garisnya. Kemudian tadi kalian belajar lagi kalau misalkan gradien. Gradiennya kalau dia positif berarti nanjak, kalau dia negatif berarti dia turun gitu ya. Kalau misalkan menentukan gradien diketahui persamaan garisnya gimana, menentukan gradien kalau diketahui 2 titik gimana. Nah nanti silakan kalian cek di Google Classroom-nya yang udah ada Pogi posting di ini. Pogi coba liatin ya Google Classroom-nya. Jangan lupa selalu langsung update aja, langsung kirim aja supaya nggak terlambat ya ngumpulinnya nih ya. Coba Pogi presenting. Ini ya, matematika fermion. Ini ya. Ada di tugas kelas bab 3 nih ya, hiburan subgrup gradien. Nah, ini ya, ini soalnya. Sebenarnya tadi udah ada di PPT. Ini kalian Pogi minta gambar lagi yang lengkapnya. Yang X plus 2, 2X plus 2, 4X plus 2, gambar lagi di sini semuanya. Ini yang tadi ranjang gitu ya, terus kemudian ini soal yang tadi udah kita bahas barusan. Ya, langsung kirimin aja di Google Classroom-nya kalau udah selesai. Kita tutup aja pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pogi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Pogi. Silakan nanti simak lagi rekamannya kalau misalkan ada yang masih belum jelas. Pogi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.